Yuk kita berdoa ya. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kini saatnya kami akan duduk diam menjadi seorang murid mendengarkan pengajaran-Mu. Tuhan, kami percaya ada nasihat dan penghiburan yang Tuhan berikan kepada kami, serta pengetahuan dan hikmat Allah yang akan menuntun memimpin kami untuk menjalani hidup ini. Ajari kami Tuhan agar kami dapat melakukannya dan berikan kami kekuatan agar kami boleh melakukan seperti apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Karena kami tahu segala sesuatu yang firman Tuhan katakan, itu akan membawa kami kepada kehidupan kebenaran. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan siap menerima firman Tuhan. Dan hamba-Mu ada di sini Bapa. Pastor Daud mengucap syukur, Tuhan berikan kesempatan. Mari Bapa urapi pikiranku, urapi tubuh jiwa rohku, dan juga mulut bibir lidah hamba-Mu, agar apa yang ada di dalam hati Tuhan boleh mengalir dengan deras. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Bapa, kami siap untuk mendengarnya. Dan apapun yang kami dengar, semuanya kami kembalikan untuk hormat, pujian, kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Iya, baik Bapak Ibu. Pagi hari ini kita akan kembali belajar ya. Kalau hari Minggu kemarin itu ya, itu pengajaran di hari Minggu, dan hari ini kita lanjut lagi mengenai kehidupan orang-orang yang benar Bapak Ibu ya. Dan kita dipersiapkan Tuhan untuk menyongsong ya, untuk menyongsong kedatangan Tuhan. Tetapi bukan berarti sambil kita menanti-nantikan Tuhan ya, bukan berarti kita tidak boleh lagi melakukan banyak hal. Tetap kita harus bekerja. Amin. Tetap kita harus mengerjakan pelayanan kita. Tetap kita harus ya, seperti apa yang ibu-ibu lakukan, bapak ibu lakukan, kerjakan seperti biasanya, tetap harus lakukan karena hidup ini harus berjalan. Namun sambil kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Itu yang namanya berjaga-jaga Bapak Ibu. Ya, berjaga-jaga. Ya, kita boleh bekerja, kita boleh dalam sekuler kita, tidak ada yang melarang. Tetapi kita fokus kepada Tuhan. Ya, kita fokus kepada Tuhan. Jangan sampai karena saking asiknya kita mengerjakan perkara-perkara dunia ini dan kita lupa akan waktu Tuhan. Sehingga ketika Dia datang, banyak kita yang tertinggal Bapak Ibu. Ya, banyak kita tertinggal dan kita akan mengalami masa-masa kesukaran yang besar. Haleluya. Tentu selama hidup kita ini kita sudah banyak mengalami kesukaran-kesukaran. Jangan lagi nanti ya kesukaran besar itu kita masuk ke dalamnya. Kalau boleh selesailah sudah, kan gitu kan. Jadi kita harus belajar ya, sekalipun Tuhan aku masih bekerja, aku masih melakukan profesi saya Tuhan, tapi hatiku tetap terpaut kepada Tuhan. Hatiku tetap melekat kepada Tuhan. Aku rindu akan kedatangan-Mu, aku rindu akan kehadiran Tuhan. Nah, kita harus punya pemikiran seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi sambil kita menanti-nantikan Yesus datang kedua kali, maka kita hidup ya, melakukan perintah Tuhan dan kita juga diberkati dalam segala hal. Haleluya. Sekali lagi tujuannya Tuhan memindahkan dan melepaskan kita dari manusia lama kita dan dari gelap, dan kita dipindahkan kepada terang yang ajaib. Tentu tujuannya adalah agar kita bisa sama seperti Tuhan Yesus. Amin. Hidup diberkati tetapi sepenuh hidupnya untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Baik, kita akan melihat Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar dari Mazmur 37. Mazmur 37 ayat yang ke-25 sampai 27. Mazmur ke-37 ayat 25 sampai 27. Haleluya. Iya, Ibu Dormauli Sinaga sudah tulis dan Eva sudah tulis. Terima kasih banyak ya buat kebaikan atau kecekatan. Haleluya. Ibu Dince juga sudah tulis. Amin. Iya, minggu kemarin di gereja saya sudah sampaikan judul ini Bapak Ibu, tetapi pagi hari ini kita harus sambung ke dalam setiap pengajaran kita ya, agar tidak ada yang tertinggal. Oke, saya akan bacakan buat kita semuanya. Mazmur 37 ayat 25 sampai 27. Ayat 25 berkata demikian Bapak Ibu. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua.
tetapi tidak pernah kulihat, amin, orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Haleluya. Ayat ini menjadi satu ayat yang sangat melekat di dalam pikiran saya. Dari saya waktu remaja, ini termasuk ayat emasnya saya, Bapak Ibu. Ya, dari ayat ini saya bisa mengambil sebuah lompatan agar saya hidup bertobat dan berubah. Jujur Bapak Ibu, ketika saya masih remaja, saya pernah dapat ayat ini, dan makanya saya katakan ini ayat emasnya saya. Sampai sekarang kalau saya membaca Alkitab, ayat ini selalu mengiang-ngiang di telinga saya. Ya, selalu mengiang-ngiang di telinga saya. Nah, saya akan bacakan ulang sekali lagi. Ya, Mazmur 37 ayat 25, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Ini yang nulis ini, kalau Bapak Ibu lihat di perikopnya, ini ayat 37, di pasal 37 yang pertama itu, kebahagiaan orang fasik semu, di bawahnya dari Daud. Amin, dari Daud. Ini yang tulis Raja Daud, Bapak Ibu. Ya, ternyata Raja Daud ini pun memperhatikan kehidupan ini. Raja Daud ini memperhatikan kehidupan ini dan dia tuliskan, Bapak Ibu. Ini adalah fakta atau bisa dikatakan memang pada umumnya terjadi, fakta. Nah, kalau Daud berkata dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Kalau saya waktu berbicara tadi ketika saya masih remaja Bapak Ibu, saya melihat keluarga-keluarga dari A sampai Z, entah keluarga siapalah itu yang saya lihat. Dari ayat ini saya renungkan ketika Raja Daud menulis, dan ketika saya di zaman sekarang membacanya, memang apa yang Daud ceritakan ini benar Bapak Ibu. Ketika saya remaja Bapak Ibu, saya melihat keluarga-keluarga atau orang tua dalam pernikahan mereka, dalam rumah tangga mereka, dan dalam kehidupan mereka, bahkan mereka yang punya anak. Saya perhatikan keluarga-keluarga dari A sampai Z, amin. Orang tua yang hidupnya benar di hadapan Tuhan, amin. Itu anak-anaknya sampai hari ini, bukan hanya anak-anaknya tapi cucu-cucunya. Sampai hari ini mereka benar-benar diberkati Tuhan Bapak Ibu. Kalau seperti Raja Daud berkata dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, itu bisa dikatakan sudah 3 generasi. Kenapa 3 generasi? Ketika Daud masih muda, anggap aja remaja, dia sudah melihat ada satu gambaran rumah tangga yang jelas-jelas itu adalah, anggap aja itu satu generasi Bapak Ibu. Lalu ketika Daud mulai dewasa dia menikah, tentu keluarga itu yang dia lihat itu punya anak Bapak Ibu. Lalu kemudian Daud menikah, punya anak, lalu dia sudah menjadi tua, tentu dia sudah punya cucu. Nah, semua orang-orang yang dia lihat tadi itu, dari orang tua, kemudian anaknya, kemudian cucunya, begitu juga dialami oleh Raja Daud. Raja Daud remaja, dewasa, kemudian sudah tua. Amin. Kata tua itu udah pasti Bapak Ibu anak-anaknya sudah dewasa. Kalau Daud yang dewasa bisa dikatakan baru menikah. Kalau dia remaja bisa dikatakan anak remaja belum menikah. Jadi kalau Raja Daud menuliskan dahulu aku muda sekarang telah menjadi tua Bapak Ibu, itu menggambarkan 3 generasi. Bisa juga sampai 4 generasi. Tapi apa yang dilihat oleh Raja Daud, dikatakan begini, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Haleluya. Dan itu artinya Bapak Ibu, apa yang kita lakukan sekarang, amin, efeknya bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk anak-anak kita. Apa yang kita lakukan sekarang, efeknya bukan hanya untuk kita saja, tapi bisa juga sampai kepada cucu-cucu kita. Jadi kalau kita mau melihat anak-anak kita, cucu-cucu kita, amin, diberkati Tuhan, maka kita dari sekarang ini yang sebagai orang tuanya, amin, kita harus hidup menjadi orang benar.
Amin. Kita harus hidup menjadi orang benar. Kalau engkau mau lihat anak-anakmu, kehidupan anak-anakmu sehat, kalau engkau mau lihat kehidupan anak-anakmu diberkati Tuhan, kalau engkau mau lihat anak-anakmu sukses di kemudian hari, maka mulai hari ini hiduplah engkau menjadi orang benar, Bapak Ibu. Amin. Menyekolahkan anak-anak sampai kuliah tinggi, bagus. Bagus. Tapi itu tidak menjamin bahwa apapun yang kita buat sama mereka, kita sekolahkan mereka sampai tertinggi Bapak Ibu, itu tidak menjamin bahwa mereka itu akan menjadi orang sukses. Nggak menjamin Bapak Ibu. Kita boleh berhasil menyekolahkan mereka tinggi-tinggi sekolahnya, itu kewajiban sebagai orang tua. Tetapi itu tidak menjamin mereka sukses. Ternyata yang menjamin mereka hidup diberkati dan sukses adalah sikap dan perbuatan orang tuanya. Karena apa yang dilakukan oleh orang tuanya, apa yang diperbuat oleh orang tuanya, amin, di masa sekarang ini dan hidupnya, maka itu akan berdampak kepada anak-anak dan cucu. Artinya begini Bapak Ibu, kalau sampai hari ini Bapak Ibu tidak bisa kuliahkan anak-anak sampai kuliah yang tinggi, jangan takut jangan takut bahwa engkau berpikir anak-anakku tidak akan sukses, jangan takut. Kalau engkau tidak bisa jadikan mereka menjadi anak-anak yang kuliah tinggi bahkan ke luar negeri, amin. Tapi kalau engkau telah berbuat sesuatu yang benar di hadapan Tuhan, amin, maka perbuatanmu itu akan menjadi penopang dan menjadi petunjuk jalan bagi anak-anakmu. Tapi percuma kalau engkau sekolahkan anak-anak kita, bahkan kita coba untuk buat mereka menjadi seperti apa yang sedang dunia ini kejar-kejar, tapi kehidupan kita sebagai orang tua tidak benar, maka jangan heran Bapak Ibu, justru sebaliknya anak-anak kita mereka sekolahnya hebat-hebat, tinggi-tinggi, pintar-pintar, tapi kok nggak ada pintu-pintu yang terbuka, kok nggak ada berkat-berkat yang mengalir. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita orang tuanya, amin, tidak mewariskan sesuatu yang baik untuk mereka. Nah, apa yang dikatakan Daud ini sebenarnya berbicara tentang warisan Bapak Ibu. Warisan itu bukan harta benda emas, perak, dan permata, bukan. Tapi kebenaran Bapak Ibu. Boleh lihat ya, kita baca sekali lagi. Dahulu aku muda, kata Raja Daud, sekarang telah menjadi tua. Amin. Itu artinya beberapa generasi sudah dilihat dan sudah diperhatikan oleh Daud. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Artinya tidak pernah meminta-minta roti itu pengemis. Tidak pernah meminta-minta roti itu miskin. Amin. Tidak pernah meminta-minta roti itu kegagalan. Haleluya. Raja Daud berkata, keturunan orang-orang benar, ini menunjuk kepada orang tua. Keturunan orang-orang benar tidak pernah ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Haleluya. Ya. Jadi pagi hari ini Tuhan bawa kita Bapak Ibu, kalau Tuhan pindahkan kita dari dalam gelap kepada terangnya yang ajaib, itu artinya Tuhan sedang memperbaiki kehidupan kita sekaligus generasi kita. Kalau Tuhan tuntut kita untuk bertobat Bapak Ibu, itu ada alasannya. Tuhan sangat mengasihi anak-anakmu dan cucu-cucumu. Sekalipun engkau berkata, saya belum punya cucu pastor, iya. Tapi Tuhan telah mencatat cucumu yang akan lahir dari anak-anakmu itu. Siapa? Tuhan sudah kenal. Amin. Agar cucu-cucumu itu nanti seperti bintang di langit dan berkilau-kilauan, maka Tuhan tuntut kita jadi orang benar. Ingat baik-baik, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Jawabannya, solusinya adalah kita semua harus jadi orang benar. Siapa itu orang benar Pastor Daud? Orang benar itu bukan orang suci Bapak Ibu. Bukan. Orang benar itu sama seperti kita, orang-orang biasa. Saya sudah katakan orang benar itu bukan orang suci. Orang benar itu masih bisa jatuh dalam dosa. Orang benar itu masih bisa melakukan kesalahan, yes. Tapi bedanya dengan orang benar dengan orang fasik adalah kalau orang benar itu kalau dia tahu barusan saja dia lakukan kesalahan,
maka dia nggak akan bisa tentram Bapak Ibu. Itu orang benar. Amin. Sekali lagi, orang benar itu bukan orang suci. Orang suci itu hampir-hampir sudah tidak bisa lakukan dosa. Bahkan orang suci itu mungkin sudah nggak bisa lagi nyentuh yang namanya dunia. Itu orang suci. Hidupnya fokus saja kepada Tuhan. Tidak bisa lakukan lagi apa-apa. Pokoknya fokus hidup sama Tuhan. Itu orang suci. Sama seperti rasul-rasul itu disebut juga orang-orang suci. Makanya agama-agama Katolik kan itu termasuk orang-orang suci, itu rasul-rasul. Mereka hidupnya sudah fokus kepada Tuhan. Tidak lagi mengerjakan pekerjaan dunia ini. Amin. Bahkan hidup dan mati mereka itu diserahkan semuanya untuk Tuhan. Itu orang suci. Tapi kalau orang benar Bapak Ibu itu beda. Kita sedang belajar tentang orang benar. Orang benar masih bisa jatuh dalam dosa. Masih bisa bikin kesalahan, iya. Masih bisa marah, oke. Tetapi orang benar itu kalau dia sudah lakukan sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan, sesuatu kesalahan, hatinya sudah tertuduh. Nggak nyaman dia, nggak tentram dia Bapak Ibu. Ya, itu orang benar. Kalau ada sesuatu kesalahan yang dia buat, dia buru-buru harus berdamai. Buru-buru harus minta ampun sama Tuhan. Itu orang benar. Suami kalau dia kedapatan bikin salah, apakah Roh Kudus tegur dia? Amin. Kalau dia telah berbuat sesuatu kesalahan, terlebih lagi bukan hanya di hadapan Tuhan, tapi dia bersalah terhadap istrinya, bersalah terhadap anak-anaknya. Contoh Bapak Ibu, suami-suami karena pertemanan pergaulan, ya tiba-tiba ada temannya ajak, mungkin karena ulang tahun, teman-temannya menggoda Bapak Ibu agar ya ini si suami ini ya dipaksa untuk minuman keras Bapak Ibu. Nggak apa-apa, cuman sedikit aja, ini ulang tahunku bro. Udah kamu ini saya undang, kita ini kan teman lama. Saya mau kita ini bersuka cita untuk sesaat saja. Cuman hanya 1 jam saja. Akhirnya karena dia nggak tahan Bapak Ibu, akhirnya dia ikut-ikutan, dia minum. Apakah itu minum bir atau apa gitu ya. Tapi dia sudah merasa bahwa itu nggak boleh. Dia tabrak juga Bapak Ibu. Tapi setelah dia gara-gara menghormati pertemanan itu, dia merasa bersalah dari situ. Dia merasa berdosa dari situ. Dan dia tidak simpan-simpan Bapak Ibu. Sampai dia pulang ke rumah, dia cerita sama istrinya. Dia cerita sama istrinya, dia bilang, Mama, aku minta maaf. Kenapa pulang-pulang minta maaf? Iya, aku barusan bikin salah, bikin dosa. Dan dia tahu ketika dia mencoba untuk minum bersama dengan teman-temannya, dia sudah istilahnya melanggar kesepakatan keluarga atau pernikahan. Dia telah berbuat salah terhadap istrinya. Suami-suami yang baik, kalau dia memegang komitmen, sekalipun urusan pertemanan laki-laki, minum bersama dengan temannya, kalau dia seorang suami yang baik, punya komitmen untuk menjaga dan menjadi orang benar di dalam keluarganya, suami ini pulang harus mengakui kesalahannya kepada istrinya, bahkan kepada anak-anaknya. Nggak masalah Bapak Ibu. Ceritakan aja yang sebenarnya, sejujur-jujurnya. Tadi saya pulang kerja, teman saya ulang tahun, lalu saya diajak, saya tidak tahu tadi mau kemana. Ternyata di sana saya akhirnya terpaksa dan dipaksa juga untuk ikut dengan mereka minum. Ceritakan Bapak Ibu. Kalau enggak, amin, engkau kehilangan damai sejahtera. Itu yang saya katakan tadi, orang benar itu bukan orang suci. Tapi orang benar itu orang yang berkenan di hati Tuhan. Kalau dia lakukan dosa kesalahan sekecil apapun, dia bereskan langsung Bapak Ibu. Langsung dia bereskan. Lalu dia minta maaf sama istrinya dan sama anak-anaknya, maafin papa ya, tadi hari ini papa sempat minum. Bahkan mungkin sempat pulang udah oleng Bapak Ibu, udah mabuk. Haleluya. Men, sampai istrinya bingung, kamu dari mana papa? Mabuk ya? Cerita, iya. Ceritakan aja Bapak Ibu. Amin. Nah, orang-orang yang seperti ini Bapak Ibu akan mewariskan, amin, berkat-berkat yang tak terhingga kepada anak-anaknya. Dan anak-anaknya pun akan berpikir setiap kali papa lakukan kesalahan, dia selalu cerita, dia selalu jujur, dia selalu curhat. Maka anak-anaknya pun punya konsep yang sama Bapak Ibu. Kalau anak-anaknya lakukan kesalahan di luar,
amin, apakah sedang bermain dengan teman-temannya, apakah sedang pulang sekolah dari manapun dia, anak-anak kalau dia ada bikin salah, apakah dia mungkin marah, ribut sama temannya, apakah dia berbohong sama temannya, pasti anak-anak nggak akan tenang dan nggak akan damai dalam hidupnya. Dia pulang, dia cerita sama sama mamanya, dia cerita sama papanya. Haleluya. Ini yang benar Bapak Ibu. Makanya ayat ini sangat-sangat dahsyat sebenarnya, sekalipun amin sederhana tapi powerful Bapak Ibu. Kalau kita mau melihat berkat-berkat itu mengalir dalam keluarga kita, rumah tangga kita, anak-anak kita, mulai dari kita sekarang. Mulai dari kita sekarang. Amin. Semua ketaatan kita dalam hidup kebenaran itu tidak akan pernah hilang Bapak Ibu. Dia akan mengalir ke bawah. Begitu juga istri-istri kita pun kalau dia lakukan salah, dia mau nggak mau akan kehilangan damai sejahtera kalau dia tidak jujur, kalau dia tidak cerita. Haleluya. Nah, orang-orang benar ini tidak tahan kalau dia bikin salah Bapak Ibu. Dia tidak akan kuat, dia tidak akan merasa damai, dia tidak akan merasa bisa tenang hatinya kalau dia bikin salah, bikin dosa, kalau dia belum bereskan itu, dia nggak akan bisa tidur. Itu ciri-ciri orang benar. Makanya banyak orang-orang sakit, amin. Anak-anak Tuhan sakit karena bikin salah, bikin dosa. Dia sudah kehilangan damai sejahtera dan hatinya sudah mengingatkan dia, menuduh dia, tapi dia nggak bergeming, nggak minta ampun, nggak minta maaf, nggak minta ampun sama Tuhan, nggak minta maaf sama orang-orang terdekat dia. Makanya dia biarkan hatinya yang menuduh itu sehingga dia tidak bisa tidur, dia biarkan saja, dia nggak mau lepaskan, dia nggak mau bereskan Bapak Ibu. Makanya banyak anak-anak Tuhan itu mengalami sakit terlebih lagi ya, yang berhubungan dengan hal seperti ini biasanya anxiety, kecemasan, ketakutan, asam lambung itu rata-rata munculnya dari sini. Munculnya dari sini Bapak Ibu. Haleluya. Sekali lagi kita bahas bahwa orang benar itu bukan orang suci. Orang benar itu adalah orang yang kalau bikin salah, dia nggak akan tenang hidupnya. Itu orang benar. Haleluya. Nah, hal-hal seperti ini kita harus pertahankan Bapak Ibu. Karena inilah yang nanti yang menjadi bibit kita melihat keluarga kita, rumah tangga kita diberkati Tuhan. Bayangkan kalau kita seperti itu, anak-anak kita pun meneladaninya hal yang sama. Dimanapun mereka berada Bapak Ibu, maka mereka akan menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Orang-orang yang takut akan Tuhan inilah orang-orang yang benar. Orang-orang yang takut akan Tuhan inilah orang-orang yang tidak mau bikin dosa. Tidak mau bikin dosa. Kalaupun dia sempat jatuh di dalamnya, dia bilang, Tuhan aku nggak tahan, aku nggak kuat Tuhan, aku nggak mau seperti ini Tuhan, ampuni saya. Dia langsung minta ampun sama Tuhan. Ini ciri-ciri orang benar Bapak Ibu. Kalau kehidupan kita sebagai orang tua seperti ini, percayalah. Amin. Mungkin engkau saat ini ekonomimu lagi lemah, dan engkau berkata, Pastor, apakah saya bisa melihat anak-anakku menjadi orang sukses? Bisa. Pastor, apakah saya bisa melihat rumah tanggaku berbahagia? Bisa banget. Yang penting Bapak dan Ibu menjadi orang benar. Yang penting Bapak dan Ibu menjadi orang benar. Amin. Tidak mempertahankan prinsip yang salah dan menyembunyikannya. Dan menganggap dirimu benar sehingga engkau membiarkan begitu saja. Tanpa ada pemberesan. Dan kalau kita sudah melakukan ini 1, 2, 3 kali, maka sampai seterusnya akan menjadi kebiasaan. Karena apa? Karena yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima engkau tidak bereskan. Bagaimana mungkin yang ke1000 kali baru engkau lakukan Bapak Ibu? Pasti engkau akan dikatakan dalam dirimu sendiri, engkau orang yang munafik. Amin. Tapi kalaupun itu sudah terjadi, bagaimana dong Pastor? Selama ini saya lakukan itu dan saya tidak pernah membereskannya. Oke. Ya. 1 Yohanes 1 ayat 9 berlaku buat Bapak Ibu semuanya. Jika engkau mengaku dosa kepada Tuhan dan ceritakan deal bahwa mulai hari ini saya bertobat, saya tidak akan lakukan lagi, saya harus jujur. Amin. Beres Bapak Ibu. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika engkau mengaku dosa, maka Yesus adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa dan pelanggaranmu
dan menyucikan engkau dari segala kejahatanmu. Haleluya. Lalu setelah itu engkau bikin pendamaian kepada pasanganmu, suamimu atau istrimu, berjanji, saya tidak akan lakukan lagi mulai hari ini seperti apa yang firman Tuhan katakan yang disampaikan oleh Pastor Daud. Saya harus belajar menjadi orang benar. Amin. Ya, declare, tunjuk kepada dirimu, mulai hari ini aku harus jadi orang benar. Bilang kepada dirimu sendiri, mulai hari ini aku harus menjadi orang benar. Kalau aku lakukan kesalahan, aku nggak akan betah, aku tidak akan mengalami damai sejahtera. Aku harus membereskannya. Haleluya. Dan orang benar itu akan terkoreksi terus Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sedang marah pun, orang benar itu masih bisa marah Bapak Ibu. Tapi ketika setiap kali dia marah, dia pasti merasa bersalah. Itu orang benar. Sekalipun tadinya memang dia adalah dalam posisi yang benar, tapi ketika dia marah, ketika dia selesai marah, dia merasa bersalah. Itu orang benar. Jadi ternyata untuk menciptakan generasi-generasi kita yang diberkati Tuhan, maka kitalah yang lebih dulu berubah Bapak Ibu. Orang-orang tua ini, suami dan istri harus berubah menjadi orang benar. Amin. Orang benar itu nggak tahan, ini udah pernah kita bahas ya. Orang benar itu nggak tahan kalau ada orang yang butuh ditolong, dia tolong Bapak Ibu. Itu orang benar. Dan kalau itu kita lakukan, makanya saya katakan, semua perbuatan-perbuatan baikmu menjadi orang benar, itu akan diwariskan kepada anak-anakmu Bapak Ibu. Kalau kita sering menolong orang, camkanlah baik-baik. Kalau kita sering menolong orang, mungkin balasannya tidak ke kita Bapak Ibu. Saya sudah menolong A sampai Z, banyak sekali. Tapi saya nggak perlu juga ingat-ingat orang lain yang sudah saya tolong, saya bantu. Mungkin Bapak Ibu berpikir kapanlah itu bisa saya dapatkan balasannya. Kadang-kadang Bapak Ibu, Tuhan tidak balaskan kepada kita. Karena memang kita diberikan kemampuan untuk menolong orang. Dan kita nggak perlu ditolong. Tapi ingat Bapak Ibu, apa yang kita perbuat ketika kita menolong orang, perhatikan baik-baik. Kehidupan orang benar yang seperti kita baca ini, maka anak-anakmu suatu kali kelak butuh ditolong Bapak Ibu. Maka ketika Bapak Ibu tidak sanggup menolong anak-anakmu, maka Tuhan sudah siapkan penolong-penolong bagi mereka. Paham ya? Contohnya kalau Bapak Ibu sekarang kerjanya bagus, lalu ada orang yang dalam kesusahan, Bapak Ibu tolong. Entah Bapak Ibu rekrut jadi kerja, amin. Bapak kasih tunjuk jalan, Bapak Ibu kasih tunjuk jalan agar dia tidak menganggur, amin. Bukan hanya sekedar pemberian saja, tapi Bapak Ibu tolong orang itu. Apa efeknya Bapak Ibu? Makanya saya katakan tadi, menyekolahkan anak tinggi-tinggi itu bagus, tapi garis bawahi dalam hatimu. Itu tidak menjadi jaminan untuk mencetak anak-anakmu menjadi orang yang sukses dan berhasil. Tidak. Karena ternyata hukum itu berjalan. Hukum itu berjalan. Kalau engkau memang tahu bahwa engkau tidak sanggup untuk cetak anak-anakmu bisa sekolah tinggi Bapak Ibu. Tapi mari kita harus belajar menjadi orang yang benar. Kenapa? Itu yang saya katakan tadi. Ada banyak generasi kita ternyata akhirnya mereka sukses dan berhasil. Itu bukan karena kuat dan gagah mereka. Makanya firman Tuhan itu berjalin-jalin Bapak Ibu. Kalau kita hidupi itu, kita sampai-sampai terbengong-bengong melihat cara kerjanya Tuhan. Padahal kita tahu anak kita itu bukan nggak sekolah ya, maksudnya nggak kuliahan, maksudnya nggak sampai tinggi-tinggi banget gitu loh. Karena memang kemampuan ekonomimu tidak ada. Tapi jangan kecut, jangan tawar hati. Keturunan orang-orang benar tidak pernah meminta-minta roti. Tidak jadi pengemis. Karena selama kita sekarang ini menabur benih yang baik Bapak Ibu,
perbuatan-perbuatan kita yang menjadi orang benar itu, kita banyak menolong orang dan memberikan kesempatan kepada orang agar mereka tertolong hidupnya. Amin. Dan kita mungkin membuat sejahtera keluarga mereka. Jangan heran anak-anakmu pun nanti ditolong sama orang-orang, Bapak Ibu. Jangan heran anak-anakmu pun nanti yang sepertinya bagi dunia nggak mungkin bahkan mustahil menduduki satu jabatan, karena dia bukanlah di posisi itu, kok bisa terjadi. Jangan heran Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu tabur itu akan dipaksakan Tuhan di dalam generasimu. Akan dipaksa Tuhan di dalam generasimu. Karena apa? Karena perbuatan-perbuatan baikmu itu berbuahkan Bapak Ibu. Haleluya. Bahkan anak-anakmu pun akan dihargai orang. Kenapa? Sampai dimanapun dia bekerja, orang-orang bingung. Kenapa kamu ini jadi anak kelewat jujur sih? Kenapa kamu ini begitu bagusnya bekerja, sangat transparan, dan benar-benar engkau dikasih kepercayaan, engkau bisa mengerjakannya. Sampai orang-orang bahkan atasannya bingung Bapak Ibu. Lalu anak-anakmu suatu kali kelak menjawab orang-orang yang bertanya kepadanya. Kenapa sampai bisa seperti itu? Pasti dia akan jawab, aku tahu papa mamaku itu mengajarkan kejujuran sama kami. Dan itu sebabnya sampai hari ini pun aku masih melakukan itu. Karena aku percaya ketika aku melakukan seperti apa yang papaku mamaku lakukan, itu adalah langkah-langkah orang benar. Amin. Banyak anak-anak Bapak Ibu bukan karena sekolahnya, bukan karena kuliahnya, tapi dia dipercaya sama atasannya. Dia dikasih posisi, dikasih tempat yang baik. Kenapa? Karena bisa dipercaya Bapak Ibu. Orangnya kerja keras, yes. Amin. Jujur apalagi, yes. Dan orang-orang tuh bingung, kamu ini dapat dari mana gitu ya. Haleluya. Kadang-kadang anak-anak kita pun bingung, kok saya diberkati Tuhan. Kok ada orang yang mau nolong saya ya. Kok ada orang yang mau buka jalan buat saya. Kok ada orang yang kasih petunjuk sama saya, padahal saya belum pernah melakukan apa-apa. Anak-anakmu bingung, dari mana itu bisa datang. Sebenarnya itu bukan hal-hal yang sesuatu yang tidak masuk akal Bapak Ibu. Sebenarnya itu karena adalah benih-benih yang pernah dilakukan oleh orang-orang tuanya. Jadi jelas apa yang dikatakan Raja Daud ini, dahulu aku muda sekarang telah menjadi tua, tapi aku tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Wow, amazing Bapak Ibu. Jadi jangan putus asa. Yang menentukan generasi kita ke belakang ini kita Bapak Ibu. Ayat 26, tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman dan anak cucunya menjadi berkat. Tiap hari ia menaruh belas kasihan. Itu kehidupan orang benar. Belas kasihan itu dia nggak tahan kalau lihat orang lain itu susah. Padahal dia sendiri bukan orang kaya, tapi dia nggak tahan melihat orang susah. Haleluya. Segala macam cara dia lakukan agar bisa orang yang dia lihat itu tertolong. Mungkin dia cuma hanya bilang, aku nggak bisa tolong kamu. Aku cuma hanya bisa punya uang 10.000. Nih kamu bawa, kamu bisa beli makanan ya, minimal kamu bisa makan hari ini. Sebenarnya sepele Bapak Ibu. Ya, bukan karena kelebihan dia, tapi hatinya itu nggak tahan kalau lihat orang lain susah. Bahkan ada orang yang kadang-kadang sedikit benar-benar kebablasan menjadi orang benar. Dia sendiri belum makan, tapi karena ada orang yang kelaparan di depannya, dia kasih makan itu orang. Lalu dia bilang dalam dirinya sendiri, buat aku gampang, nanti Tuhan pasti sediakan. Haleluya. Ini kalau ada orang model begini nih, pastilah saya yakin banget ini anak cucunya itu pasti nggak akan pernah miskin. Nggak akan pernah miskin. Haleluya. Kalau ada orang punya hati seperti itu, di depannya ada orang memang lagi kelaparan, dia sendiri belum makan. Amin. Tapi dia mau kasih, udah nih beli aja deh. Amin. Nanti buat saya gampang. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberikan pinjaman. Kalau zaman dulu Bapak Ibu,
ya kalau ada orang meminjam itu sama dengan hutang budi, hutang nyawa. Artinya kalau zaman dulu kalau orang pinjam itu wajib memang dikembalikan Bapak Ibu. Wajib dikembalikan. Sekalipun zaman dulu itu nggak perlu ada tambahan, nggak perlu ada bunga. Amin. Jadi kalau ada orang datang ke rumah kita untuk minjam, secara hukum surga dengan hukumnya Taurat itu, amin. Itulah kesempatan bagi kita ini di mata Tuhan menjadi orang yang terhormat dan diberkati Tuhan. Bahkan orang-orang menunggu-nunggu agar ada orang datang meminjam ke rumahnya. Itu artinya Tuhan di dalam pribadinya dia, Tuhan percayakan saya untuk menyelamatkan orang itu. Itu menjadi sebuah peristiwa yang benar-benar ditunggu-tunggu zaman dulu Bapak Ibu. Makanya orang senang kalau meminjamkan dulu, itu artinya memang dia standar hidupnya sudah berubah. Kalau Tuhan kirimkan ada orang miskin untuk meminjam kepada saya di zaman dulu, itu artinya dia sudah camkan di hatinya. Itu artinya Tuhan pilih dia untuk menolong orang itu, dan itu artinya Tuhan akan memberkati dia, dan itu nggak melenceng Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu bertanya sekarang, ya tapi pastor sekarang lain pastor, orang sekarang udah dikasih pinjam nggak tahu diri pastor. Ya, padahal saya tidak pernah minta lebih, tapi udah dikasih pinjam bertahun-tahun nggak dia kembalikan pastor. Gimana dong pastor? Iya, memang zaman sekarang ini begitu. Ya, kalau kita baca ayat ini sedikit agak bertolak belakang di zaman ini. Ya, saya baca ulang sekali lagi. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberikan pinjaman. Nah, untuk pinjaman ini saya akan sedikit Bapak Ibu, bukan merubah ayat, tapi saya akan mengajak kita untuk lebih berhikmat lagi. Tetap hukumnya sama, kalau ada orang datang kepada kita minta pinjaman, amin, itu artinya bahwa kita memang di hadapan Tuhan adalah orang yang diberkati Tuhan. Kalau kita menolong orang yang kekurangan dan yang meminjam kepada kita, kita kasih, amin, maka kita berkat-berkat kita itu akan mengalir. Haleluya. Amin. Tapi kalau sekarang ini sudah berbeda Bapak Ibu. Ada banyak orang sekarang ini tidak mengerti hukum Tuhan. Makanya dia udah ditolong, sudah dipinjemin, gak mau bayar, gak mau kembalikan. Sekalipun, amin, mereka punya uang, gak mau bayar, gak mau kembalikan. Nah, untuk hal ini saya mau katakan Bapak Ibu, ya bukan berarti saya mau menghapus pinjaman ini. Tapi kalau ada orang yang sedang membutuhkan kepada saudara dan mereka mau meminjam, saya mau katakan Bapak Ibu, jangan ada lagi kata pinjam meminjam. Tapi langsung putuskan saja, amin. Tetap kita itu sebagai orang yang diberkati Tuhan, kalau ada orang datang kepada kita untuk meminjam, bilang sama mereka, saya sudah tidak bisa lagi kasih pinjam, tapi ini saya punya ada uang sedikit, ambillah, nggak usah dikembalikan. Kalau dia mau pinjam misalnya ya 100.000, haleluya, karena kita tidak mau nanti jadi dosa, maka Bapak Ibu bilang begini, ini ada duit 10.000, maafkan saya tidak bisa meminjamkan, ini saya kasih cuma-cuma, bawa aja dan gak usah dikembalikan. Itu lebih terhormat Bapak Ibu. Atau mungkin Bapak Ibu kalau memang bagi Bapak Ibu yang dia pinjam itu sebenarnya tidak seberapa dan terlalu kecil bagi Bapak Ibu, haleluya, 100.000 dia minta untuk sekarang, ternyata Bapak Ibu diberkati dengan kelimpahan, kasihlah dia 100.000. Katakan kepadanya, ini saya kasih, nggak usah dipinjam. Pergilah. Haleluya. Amin. Bahkan nanti kalau dia coba untuk mengembalikannya, jangan diterima Bapak Ibu. Bahkan kalau seandainya hal ini ada terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu, bahkan mungkin dia mau lebihkan, amin, dia tunjukkan bahwa dia konsekuen, dia mau lebihkan dari pinjamannya itu, jangan diterima Bapak Ibu. Kenapa pastor kok jangan diterima? Iya, karena kalau Bapak Ibu terima kembalian itu bahkan ada tambahannya, dengar baik-baik, itu artinya dia punya kesempatan lagi berikutnya untuk meminjam kepada Bapak Ibu. Karena di konsep pikirannya saya sudah tambahin. Jadi berikutnya saya akan pinjam lagi, boleh dong. Amin. Haleluya. Kalau kita tidak bijaksana di sini, maka banyak sekali anak-anak Tuhan yang akhirnya tertipu Bapak Ibu. Amin.
Jadi bukan berarti tidak ada orang yang kita tolong, ada. Kalau Bapak Ibu mampu menolong orang itu, kalau kita dalam kelimpahan benar-benar, nggak usah ada bicara pinjaman Bapak Ibu, kasih. Amin. Tapi kalau ternyata Bapak Ibu tidak sanggup, bahkan tidak punya melebihi dari apa yang mungkin diharapkan, Bapak Ibu bisa kasih sedikit. Ini saya kasih ya, jangan ada bicara utang dan pinjam, ambillah, jangan dikembalikan, cukup. Ketika kita lakukan seperti itu, besoknya dia takut Bapak Ibu untuk pinjam, takut dia. Karena dia gak mungkin berani minta. Amin. Minta dong duitmu, gak mungkin Bapak Ibu, apalagi minjam. Tapi kalau dia datang, dia bawa tambahannya, lalu Bapak Ibu merasa dan ambil itu uang, maka bisa jadi bulan depan datang lagi dia. Pak, Bu, aku bisa pinjam lagi dong. Jangan Bapak Ibu ya. Haleluya. Kita harus berhikmat. Kalau memang kita mampu memberikan, karena memang kita kelimpahan, kasihlah sama dia. Bilang jangan ada bicara pinjaman. Pasti dia tidak akan mau datang lagi minjam Bapak Ibu. Dia malu. Amin. Pasti dia malu. Haleluya. Pasti dia malu. Jadi kalau Bapak Ibu memang lagi tidak ada, dia minjam, bilang sama dia, saya tidak bisa memberikan pinjaman, tapi ini ada sedikit, ambillah, bawalah pergi, jangan dikembalikan lagi, saya sudah ikhlas. Haleluya. Nah tetapi kemampuan yang kita bisa lakukan itu, itulah ciri-ciri bahwa kita ini orang benar Bapak Ibu. Dengan demikian sebenarnya kita melakukan sesuatu yang baik buat kehidupan kita, buat rumah tangga kita, buat keluarga kita, dan kita tidak mendapatkan masalah gara-gara itu. Justru karena kita lakukan hal-hal seperti itu, lihat ayat 26 ini. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberikan pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Anak cucunya mendapatkan berkat. Sesusah-susahnya anakmu, sesusah-susahnya cucumu di kelak kemudian hari, nggak usah takut Bapak Ibu, apakah anak-anakmu merantau ke luar negeri, apakah anak-anakmu merantau ke kota lain, amin. Dan engkau merasa bagaimana ini anak-anakku ini gitu ya. Haleluya, jangan takut Bapak Ibu. Sebab engkau telah menyimpan, amin, pundi-pundi yang tidak terlihat itu di surga. Dan engkau mungkin tidak berharap kembali, tapi Tuhan tetap akan bayar itu. Tuhan akan tetap bayar itu. Maka anak-anakmu nanti yang merantau itu, mereka pun pasti akan diizinkan Tuhan mengalami kesesakan. Karena kesesakan itu adalah cara Tuhan untuk melatih iman kita. Amin. Namun ketika pengalaman itu terjadi Bapak Ibu, haleluya, Tuhan akan menunjukkan kasih setianya. Sampai anak-anak kita pun nanti akan bersaksi, Pak, saya luar biasa loh. Saya merantau di kota ini. Padahal saya tidak punya teman, tapi tiba-tiba entah kenapa kok saya ketemu sama orang. Orang itu baik banget Pak. Orang itu menolong saya, bahkan saya dikasih tinggal Pak. Ada satu tempatnya Pak, pavilion, saya diajak tinggal di situ. Saya jadi keluarga di situ. Papa mamanya senyum-senyum, Bapak Ibu cerita tentang anaknya. Anaknya bingung, kok papa sama mama kok senyum-senyum? Papa mamanya berpikir, itu kan yang papa bikin. Terima kasih banyak buat Eva, Corina. Thank you banget ya. Papa mamanya senyum-senyum, dia bilang, itu kan papa itu yang datang sama kamu. Kok bisa Pak? Iya. Nanti anaknya tanya, cerita dong Pak, memang apa yang terjadi? Nah, nanti anak-anakmu melihat ke atas Bapak Ibu. Dulu papa pernah menolong orang, sama seperti apa yang kamu alami. Begini. Ah, gitu ya? Iya. Haleluya. Makanya saya katakan Bapak Ibu, jangan pernah takut. Nggak akan jadi miskin orang yang benar itu. Nggak akan jadi miskin orang benar. Dalam segala hal Bapak Ibu. Amin. Apa yang kita lakukan itu, cepat atau lambat itu akan menjadi tuayan-tuayan yang baik dalam kita. Ya, anak-anak kita menjadi berkat, diberkati Bapak itu. Bahkan hidup mereka pun jadi berkat juga. Ayat 27, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Inilah standar orang benar. Kan saya udah bilang tadi.
Orang benar itu bukan orang suci. Ya, orang benar itu masih lakukan dosa sebenarnya, masih bisa. Tapi lihatlah standarnya di ayat 27, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Amin. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Keren banget Bapak Ibu. Kata maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya, sekalipun engkau sudah mati, engkau tinggal tetap selama-lamanya. Itu blessing yang engkau bikin Bapak Ibu. Makanya doanya orang Kristen, berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu mengalir Bapak Ibu. Sekalipun kita sudah tidak ada, tapi ayat 27 ini B berkata, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya loh Bapak Ibu. Sekalipun kita sudah rest in peace, tapi sejarah yang kita toreh, amin, cerita yang kita tuliskan di buku kehidupan itu Bapak Ibu, itu akan menjadi saksi. Dan itu akan mengalir ke bawah Bapak Ibu. Haleluya. Maka jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kenapa dia bilang jauhilah yang jahat? Kalau kita selalu berbuat jahat, amin, jangan heran anak-anakmu pun juga nanti akan lakukan yang jahat. Engkau akan melihat mereka, ya Tuhan, gitu ya, sampai engkau menyesal. Engkau melihat anak-anakmu tercerai-berai. Amin. Engkau melihat anak-anakmu semuanya itu hancur-hancuran, miskin, menderita. Haleluya. Makasih banyak ya buat di Pertido. Jauhi kejahatan mulai hari ini. Amin. Mari kita perbaiki, amin, kehidupan roh kita ini. Mari kita perbaiki hubungan suami istri, perbaiki sekarang. Karena seperti apa yang kita lakukan sekarang, amin, itu akan kita manifestasikan ke bawah. Haleluya. Suami-suami harus jadi orang benar, istri-istri juga harus jadi orang benar. Jauhi kejahatan. Iya pastor, tapi kami kan lagi sangat membutuhkan. Saya mau bilang Bapak Ibu, ada banyak orang salah prinsip. Ya, orang-orang tua sampai lakukan kehidupan-kehidupan yang tidak wajar. Karena berpikir, cuman cara begini saya bisa kasih nafkah sama anak-anak. Karena dengan cara beginilah saya bisa sekolahkan anak-anak. Pastor, saya kepingin anak-anak saya, mereka jadi orang yang berhasil, sekolah tinggi. Tapi papa mamanya lakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya mau bilang itu tidak jaminan. Amin. Tunjukkan kepada anak-anakmu. Dalam kesetiaanmu kepada Tuhan, saya akan yakin engkau tidak akan kehilangan anak-anakmu. Sekalipun mereka tidak bisa mengecap seperti teman-temannya yang lain dalam pendidikan. Tapi ketika orang tuanya hidupnya benar di hadapan Tuhan, saya mau bilang engkau mewariskan sesuatu yang sangat berharga di dalam hidup mereka. Bukan karena sekolah tinggi mereka akan jadi berhasil. Bukan, tapi karena perbuatan papa mamanya itu. Bukan karena kerja keras mereka jadi diberkati Tuhan di kemudian hari anak-anakmu itu. Bukan, tapi karena ada hujan berkat, dirus hujan berkat itu turun di akhir zaman buat mereka. Keturunan orang-orang benar tidak pernah ditinggalkan. Haleluya. Wow, mantap kan Bapak Ibu semuanya. Seperti inilah kehidupan kita kalau kita sudah dipindahkan dari gelap kepada terang yang ajaib. Mari kita berpikir fokus kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan. Haleluya. Engkau pasti akan mendapatkan anak-anakmu, pasti mendapatkan mereka. Engkau akan berbahagia Bapak Ibu. Coba kita lihat Maleakhi 3:18. Maleakhi 3:18. Itu perbatasan Matius dengan Perjanjian Lama. Maleakhi 3:18.
Iya, Desriani Simbolon sudah tulis ya. Haleluya. S. Lawi, Ibu Dince. Thank you ya. Nah, Bapak Ibu perhatikan di sini, setelah kita belajar dari Mazmur 37, 25, 27, kita masuk di Maleakhi 3, 18. Haleluya. Ayat 18 berkata dari Maleakhi pasal 3. Iya, semua sudah catat ya. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Ciri-ciri orang yang beribadah kepada Allah bukan karena masuk gereja. Bukan. Ciri-ciri orang yang beribadah kepada Tuhan, kepada Allah adalah orang itu mengikuti perintah Tuhan. Sekalipun tidak di dalam gereja, tapi kelihatan orang yang beribadah kepada Tuhan itu adalah orang yang taat dan takut kepada Tuhan. Jadi orang yang beribadah itu bukan karena dia datang ke gereja, Bapak Ibu. Buat apa dia datang ke gereja tapi tidak takut sama Tuhan, tidak taat kepada Tuhan. Masih melakukan kefasikan. Siapa itu fasik, Bapak Ibu? Orang fasik itu sebenarnya sama-sama Kristen. Orang fasik dengan orang benar ini adalah kontroversi. Sama-sama agama Kristen, sama-sama ada di dalam gereja. Tapi orang fasik itu, amin, kalau orang benar itu dia kalau ditarik garis lurus, orang yang benar itu dia berjalan menghadap Tuhan. Tapi kalau orang fasik itu di jalan lurus tadi Bapak Ibu, dia bukan menatap Tuhan tapi membelakangi Tuhan. Masih tetap sama-sama di garis yang sama. Tapi orang benar itu menatap Tuhan dan dia melangkah maju terus menatap Tuhan, fokus kepada Tuhan. Sementara orang fasik ada di jalan yang sama tapi membelakangi Tuhan. Jangan heran Bapak Ibu, orang-orang yang masuk ke dalam gereja masih percaya kepada dukun. Jangan heran orang-orang yang masuk ke dalam gereja masih lakukan perzinahan. Maaf Bapak Ibu, itu orang fasik. Bapak Ibu bisa tambahkan lagi alasan-alasan lain. Masuk ke gereja tapi masih lakukan segala sesuatu yang Tuhan tidak suka. Haleluya. Amin. Yang Tuhan tidak suka. Perzinahan lah, ya, kemabukan lah, judi lah, miras lah, dan segala-galanya. Itu orang fasik Bapak Ibu. Dengan cara-cara yang tidak kudus, dia bawa ke rumahnya, itu orang fasik. Agar dunia boleh lihat bahwa dia diberkati Tuhan, tapi dengan cara yang tidak benar, itu orang fasik. Tapi orang benar sekalipun dia tidak terlihat kepada dunia, bahkan mungkin dunia tidak anggap dia, bahkan dunia tidak mungkin tidak lihat dia, amin. Tapi dia orang benar dan dia tidak perlu gentar dan takut Bapak Ibu. Sebab hidup ini berputar. Mungkin dalam posisi kita sebagai orang tua yang menjadi orang yang benar. Kita bilang sama anak kita, sabar aja nak, gak usah takut, gak usah gelap mata. Tiba waktunya Tuhan akan rubah hidup kita. Amin. Anak-anak kita bisa menerima pengajaran itu Bapak Ibu. Haleluya. Silakan orang-orang mau cepat kaya pergi ke dukun, Papa tidak. Sekalipun orang-orang yang sepertinya melakukan kejahatan di mata Tuhan itu anak-anaknya bisa sampai disekolahkan sampai ke luar negeri, biarkan aja nak. Karena hidupmu diberkati bukan karena jeripayahmu. Firman Tuhan berlaku lagi, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Haleluya. Amin. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Makanya Raja Daud melihat, aku melihat keturunan orang-orang benar sampai hari ini. Amin. Hidupnya tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Bahkan anak cucunya tidak pernah meminta-minta roti. Itu sebuah perbedaan yang Raja Daud lihat. Ada beberapa di antara mereka yang terlihat ya, tapi hidupnya bukan orang benar, orang fasik. Tiba-tiba mendadak menjadi orang yang terhormat dan kaya raya. Tapi keturunannya terserak-serak, bercerai-berai anak-anaknya.
Raja Daud melihat keadilan itu Bapak Ibu. Dan dia tuliskan di kitab Mazmur tadi. Haleluya. Ini serius. Ini serius Bapak Ibu. Jadi mari kita menjadi orang benar. Ya, kalau memang itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, bilang Tuhan aku nggak mau. Sekalipun cara ini membuat aku mungkin bisa menyelesaikan persoalan rumah tanggaku, tapi aku tidak mau Tuhan. Kalau Tuhan boleh izinkan saya di sini, ajari saya untuk bekerja keras. Sedapat yang saya bisa kerjakan, hasil keringat saya menjadi orang yang benar, takut akan Tuhan. Kiranya inilah yang saya bawa Tuhan ke rumah tanggaku. Amin. Haleluya. Makanya kalau engkau melihat rumah tanggamu itu bisa menerima kenyataan ini, berbahagialah engkau. Sekali lagi, kalau engkau melihat rumah tanggamu bisa menerima kenyataan ini, berbahagialah engkau. Amin, berbahagialah engkau. Berbahagialah engkau, serius Bapak Ibu. Amin. Kalau engkau melihat kesederhanaan istrimu, amin, dan engkau melihat dia, dan dia mengucap syukur dengan kemampuanmu, dia mengucap syukur dia bisa menerima suaminya, rawat istrimu itu. Begitu juga anak-anakmu, sekalipun anak-anakmu tidak seperti anak-anak lain yang cerdas, yang sekolahnya luar biasa, rawat anak-anakmu. Saya mau bilang Bapak Ibu, kebahagiaanmu itu tidak ditentukan karena istrimu yang kelewat cantik, tidak. Kebahagiaanmu dan melihat anak-anakmu di kemudian hari bukan karena engkau mendapati anak-anakmu pintar semuanya, tidak. Tapi buat saya, dengar baik-baik Bapak Ibu, kalau engkau mendapati anak-anak yang mungkin kurang cerdas di matamu, di mata dunia, tapi anak-anak itu dapat menghormati papa mamanya di hari tua, anak-anak itu punya akal budi untuk mengurus orang tuanya, buat saya itu lebih mahal daripada anak-anak yang pintar berhasil, tapi orang tuanya dia taruh entah di mana-mana. Haleluya. Tadi telepon saya terus. Tunggu sebentar ya, tunggu sebentar dekat. Tunggu. Iya, baik, maaf Bapak Ibu ya, ini tadi ada informasi iklan tadi ya, Ibu Susan lagi komunikasi dengan saya. Oke, saya teruskan sebentar, tunggu. Iya, jadi Bapak Ibu, buat saya perhatikan baik-baik, ini berkat Bapak Ibu, perhatikan, ini berkat. Jangan pernah khawatir takut tentang masa depanmu. Amin. Alangkah bahagianya engkau mendapatkan istrimu yang sekalipun, amin, ini langkah orang benar, yang sekalipun tidak secantik dengan perempuan-perempuan di luar sana. Istrimu sederhana Bapak Ibu, maaf, sekali lagi. Engkau mendapati dan memang engkau memiliki istri yang sederhana dan parasnya biasa Bapak Ibu. Tapi rawatlah istrimu. Kenapa? Karena engkau akan bahagia kalau engkau mendapatkan istrimu seperti itu yang bisa menerima engkau apa adanya dan dia melayani engkau bahkan sampai engkau tua, sampai engkau dalam keadaan kondisi sakit pun istrimu itu setia. Itu lebih jadi berkat bagimu ketika engkau bermimpi, amin, mencoba melihat perempuan lain lalu engkau berbuat jahat kepada keluargamu. Dan engkau tidak menjadi orang benar dan mencoba untuk bermain dengan perempuan di luar sana, engkau berbahaya Bapak Ibu. Karena apa? Coba uji dulu. Coba uji dulu. Haleluya. Mana yang lebih setia? Istrimu yang sederhana itu dalam menghadapi masalah hidupmu atau perempuan yang kau anggap cantik itu? Yang bisa menerimamu apa adanya dan merawat hidupmu ketika engkau sakit. Haleluya. Bukankah kebahagiaan itu letaknya di situ? Sekalipun istrimu itu sederhana Bapak Ibu. Kalau dibanding dengan wajah, jauh betul dengan apa yang ada di dalam mimpimu itu. Kalau itu Tuhan kasih, rawatlah dia. Karena kebahagiaan itu letaknya di situ. Sekalipun istrimu wajahnya sederhana, tapi dia akan menyerahkan hidupnya sampai kapanpun, amin, untuk merawat hidup. Itu kehidupan orang benar Bapak Ibu. Haleluya. Begitu juga anak-anak tadi. Amin. Bukan karena kita mencetak mereka. Oke, kalau kita menjadi orang benar dan Tuhan kasih berkat itu sama kita, sekolahkan anakmu tinggi-tinggi. Semoga mereka jadi pemimpin-pemimpin yang diberkati di kemudian hari. Itu betul Bapak Ibu, tapi tidak semuanya kita punya kemampuan seperti itu.
Makanya Raja Daud itu sederhana sekali, dia katakan, dulu aku muda dan sekarang sudah menjadi tua. Bahkan Daud mungkin sudah punya cucu. Dulu aku muda belum menikah, sekarang sudah menikah dan punya cucu sekarang, sudah 3 generasi. Aku belum pernah melihat keturunan orang-orang benar ditinggalkan. Orang-orang benar ditinggalkan. Haleluya. Bahkan anak-anak cucu-cucunya meminta-minta roti. Dan itu artinya Bapak Ibu, yang membuat kita ini berbahagia, yang membuat kita ini menikmati berkat-berkat itu semuanya karena anugerah Tuhan. Orang-orang benar itu orang-orang yang tahu mengucap syukur dan tidak menabrak apa yang Tuhan tidak suka. Makanya tadi saya katakan Bapak Ibu, kalau engkau melihat anak-anakmu, kenapalah anakku ini ya nggak pintar-pintar gitu. Kadang-kadang mulut kita ini sumpah serapah keluar Bapak Ibu. Kenapalah anak saya ini nggak sepintar anak yang di sana itu ya. Mulai kita banding-banding, saya mau bilang bertobat Bapak Ibu, stop. Kalau Tuhan kasih sama kita anak seperti itu, bilang, bagi saya anak yang seperti ini lebih baik bagiku ketimbang kalau saya bermimpi anak saya ini jadi benar-benar anak yang pintar, betul. Tapi saya tidak menjadi orang yang benar. Dan anak saya ini nanti berhasil, nggak pernah peduli sama orang tuanya. Banyak yang seperti itu Bapak Ibu. Banyak. Ketika Bapak Ibu mendapati anak-anak yang tadi yang Bapak Ibu pikir yang namanya banding-banding tadi, ternyata anak itu kalau bahasa Batak bilang itu marbisuk. Marbisuk Bapak Ibu. Men, sekalipun dia sudah dewasa, berkeluarga, punya anak, tapi dia mempertaruhkan yang namanya perjuangan orang tuanya itu. Dia tahu menghormati orang tuanya sampai akhir hidupnya. Karena berkat orang-orang benar itu berlanjut. Itu lebih berharga bagimu. Itu lebih perfectly untuk menggenapi akhir hayatmu. Engkau mendapati anak-anakmu itu semuanya anak-anak yang baik, saleh. Anak-anak yang hormat kepada orang tuanya. Ketimbang engkau bermimpi Bapak Ibu. Dengan cara-cara yang gak benar. Engkau cetak anak-anakmu itu. Dan akhirnya mereka menjadi anak-anak yang tidak pernah ingat sama orang tuanya. Haleluya. Amin. Coba kita lihat ya. Mazmur 128. Ya, di Mazmur 128 ayat 1 sampai 6 ini Bapak Ibu kita boleh lihat lagi di sini ya. Sehat terus ya Pak. Amin. Iya, judulnya berkat atas rumah tangga. Amin, berkat atas rumah tangga. Dan hari ini pun ketika saya membaca ini, ya Tuhan ingatkan saya Bapak Ibu ya tentang rumah tangga kita, keluarga kita. Kalau kita boleh baca ini dari ayat 1 sampai 6, saya akan bacakan sesaat ya, perhatikan Bapak Ibu. Nah, kita lihat di sini Mazmur 128 ayat 1 sampai 6, judulnya berkat atas rumah tangga. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Itu dia Bapak Ibu. Setiap orang. Tua muda. Amin. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Ini dulu nih passwordnya. Kalau engkau mau berbahagia, jawabannya takut sama Tuhan. Bukan karena banyak duit engkau berbahagia, salah besar Bapak Ibu. Amin. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Nah tadi yang saya katakan itu takut akan Tuhan itulah orang benar. Kalau kita takut sama Tuhan itu artinya kita harus taat kepada perintah-perintahnya. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan mengucapkan saksi dusta. Amin. Jangan mengingini istri orang lain, jangan mengingini barang milik orang lain. Haleluya. Amin. Kalau kita menjadi orang benar, maka apa yang diperintahkan Tuhan, itu yang kita lakukan. Apa yang tidak diinginkan Tuhan untuk kita lakukan, jangan dilakukan. Itu ciri-ciri orang benar Bapak Ibu. Bahkan saya katakan tadi, kalau kita sudah tersadar bahwa apa yang kita lakukan itu salah, dan kita tidak tenang, dan kita menjadi tidak damai sejahtera, itu juga tanda-tanda bahwa kita itu orang benar. Tapi orang fasik itu sekalipun dia sudah tahu salah, dia terusin, itu orang fasik. Sudah tahu dia Tuhan gak suka kita lakukan itu, dia terusin, itu orang fasik Bapak Ibu. Sekalipun rajin ke gereja,
Itu orang fasik. Sekalipun, maaf Bapak Ibu, mungkin ini menyinggung kita Bapak Ibu. Sekalipun persembahannya gede-gede, bahkan mungkin bawa perpuluhan tiap bulan luar biasa, tidak menjamin Bapak Ibu. Amin, tidak menjamin. Orang benar itu takut akan Tuhan. Nah, ini ada lagi yang bilang, kena aku Pak katanya. Janganlah kena-kena dulu, ya kan? Diperhatikan aja dulu. Haleluya. Ya. Judulnya ini menjadi persyaratan bagi kita kalau mau kita lihat rumah tangga kita diberkati. Judulnya berkat atas rumah tangga. Kalau rumah tanggamu mau diberkati sama Tuhan, syarat mutlak yang gak bisa diganggu gugat adalah kita harus menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Oke, saya baca ulang lagi. Saya baca terus ya. Yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, itu orang benar. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. Amin. Di sekeliling mejamu, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Dengar bapak-bapak, ini laki-laki berbicara bapak-bapak. Amin. Kalau engkau melihat istrimu itu orang yang rendah hati, istrimu itu orang yang saleh, istrimu itu orang yang benar-benar takut akan Tuhan, bersyukurlah engkau bapak-bapak. Enggak usah lagi berpaling kepada yang lain. Amin. Alangkah berbahagianya engkau kalau engkau mendapatkan seorang istri sekalipun dia tidak cantik, tapi dia setia kepada keluarganya. Engkau harus rawat itu, rawat istrimu, rawat. Bagaimana cara merawatnya pastor? Bukan karena engkau memberikan emas, perak dan permata kepadanya, tapi engkau rawat dia Bapak Ibu. Engkau hargai dia sekalipun dia tidak cantik dan engkau banding-banding, lalu engkau patah hati, patah semangat, engkau salah besar Bapak Ibu. Haleluya. Begitu juga anak-anakmu lihat karena ketaatanmu, karena engkau takut akan Tuhan, anak-anakmu itu seperti, amin, dikatakan di sini, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Istrimu seperti pohon anggur yang meriangkan. Haleluya. Rawat anak-anakmu, rawat istrimu Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Bagaimana cara ngerawatnya? Engkau harus takut sama Tuhan. Suami-suami yang takut akan Tuhan, amin, pasti akan membawa segala sesuatu yang baik ke dalam rumah tangganya. Itu yang saya katakan tadi Bapak Ibu. Bukan karena kesombongan dan keangkuhan kita ingin jadikan rumah tangga kita dapat kehormatan di dunia ini. Sesungguhnya kita sedang mencelakai rumah tangga kita, istri kita, anak-anak kita. Nggak ada gunanya Bapak Ibu. Mengucap syukurlah sama Tuhan. Haleluya. Ada banyak orang, maaf tanda kutip ini pengajaran Bapak Ibu. Ada banyak orang bermimpi Bapak Ibu, ya. Melihat rumah tangganya sempurna dalam segala hal, tapi dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sekalipun kau lihat istrimu cantik, maaf ini Bapak Ibu, ini saya tegur bapak-bapak loh ini. Sekalipun engkau melihat istrimu cantik, tapi ternyata dia tidak pintar, tidak cerdas, tidak smart untuk merawatmu, untuk apa? Untuk apa? Haleluya. Lebih bagus engkau mendapatkan istri yang sederhana, saleh, baik hati, tapi dia sangat peduli dengan hidupmu. Peduli, dia rawat dirimu sekalipun penghasilanmu tidak seberapa. Tapi dia rawat. Amin. Makanya saya katakan tadi, rawat istrimu, rawat anak-anakmu. Begitu juga sebaliknya, istri-istri rawatlah suamimu. Jangan banding-bandingkan penghasilannya dengan suami orang. Amin. Karena engkau tidak tahu ketika kau mendapatkan suami yang sederhana dan yang saleh seperti itu,
Ketika engkau dalam keadaan kesusahan besar, kita tidak tahu apa kesusahan besar itu, tapi suamimu itu setia di sampingmu itu. Daripada engkau bermimpi banding-banding suami orang ganteng, cantik, kaya raya, tapi tidak ada kesetiaannya kepada istrinya. Buat apa? Haleluya. Yang namanya berkat itu tidak diukur dari harta benda, Bapak Ibu. Kebahagiaan itu tidak diukur dari kelimpahan materi, tidak. Tapi kebahagiaan dan berkat itu diukur dari orang-orang di dalamnya itu adalah orang-orang yang saling mengasihi dan saling menghormati. Itu lebih penting. Saya sebagai orang tua dan saya sebagai seorang suami, amin. Saya sendiri banyak sekali dikasih tahu Tuhan hikmat. Saya punya 4 anak laki-laki, Bapak Ibu. Dan rata-rata mereka semuanya itu dikasih karunia Tuhan kecerdasan. Amin. Tapi karena kemampuan saya untuk menyekuliakan mereka tidak bisa semuanya, Bapak Ibu. Ada yang sampai saat ini lulus SMA doang, gak masalah. Bahkan ada yang satu bisa saya katakan sedikit agak lelet. Agak lelet, Bapak Ibu. Jujur aja. Tapi saya tidak kecewa. Ketika Tuhan bawa saya dalam pengertian ini. Jangan pakai matamu mata dunia, kata Tuhan. Karena engkau tidak tahu. Anak yang sepertinya engkau pandang sebelah mata itu, sesungguhnya dialah berlian. Engkau akan tahu ketika nanti engkau sudah tua, baru engkau tahu anakmu yang mana yang benar-benar akan merawatmu. Anakmu yang mana yang benar-benar punya pengertian seperti dirimu. Engkau baru tahu. Amin. Makanya jangan nilai dari sekarang, rawatlah mereka. Saya baru tersadar Tuhan, ternyata bermacam-macam anak-anak saya Tuhan kasih karakter mereka. Tuhan berikan saya sebagai seorang bapak, saya memahami mereka. Tuhan, 4 orang ini adalah anak-anak yang benar-benar akan menjadi berkat. Bagaimana caranya? Sayanya harus benar dulu. Sayanya harus benar dulu, berpikir benar di hadapan Tuhan, bertindak benar di hadapan Tuhan, amin. Itu dulu, saya harus benar di hadapan Tuhan untuk anak-anak saya harus jadi orang benar di hadapan Tuhan untuk istri saya. Saya pastikan sayalah orang yang akan mendapatkan upah-upah yang baik itu, Bapak Ibu. Enggak mungkin enggak. Haleluya. Ya, jangan. Untuk saat ini memang Tuhan izinkan banyak sekali perjuangan. Seakan-akan kita harus menanggung yang namanya penderitaan, Bapak Ibu. Tapi orang-orang yang benar itu kalau dia tahu bahwa semua musim yang berjalan di dalam hidupnya itu adalah waktunya Tuhan, enggak perlu lari dari kenyataan, terima. Amin. Suami istri dalam kesederhanaan tetap fokus sama Tuhan, kita percaya. Jangan gentar. Tuhan pasti akan ubahkan hidup kita. Tuhan pasti akan bawa kita kepada kehidupan yang diberkati. Itu pasti, Bapak Ibu. Haleluya. Ini yang mau kita pelajari, ya. Mazmur 128 ini, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Jangan melenceng. Amin. Jangan tabrak apa yang Tuhan tidak suka, jangan lakukan. Maka itu akan berefek ke bawah, Bapak Ibu. Haleluya. Ya, itu akan berefek ke bawah. Jadi siang hari ini, ya, saya mau katakan Bapak Ibu, apapun keadaan kita, ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Bukan Tuhan tidak mau kita hidup melimpah, Bapak Ibu. Tapi perjalanan iman kita, amin, itu dipengaruhi dari atas ke bawah. Seperti saya ini, ya, kalau saya boleh alami kehidupan saya sekarang ini, itu bukan tidak ada pengaruh dari atas, ada, Bapak Ibu. Tapi kalau saya boleh lihat pengaruh-pengaruh dari atas saya, dari kakek saya, dari orang tua saya, seandainya ada yang tidak berkenan, maka saya tidak perlu mencontohnya, karena saya harus bertobat. Seharusnya saya melakukan hal yang sama. Kalau menurut hukum itu saya melakukan hal yang sama. Seperti apa yang dilakukan oleh orang tua saya, seperti itulah keadaan saya. Tapi ketika saya hidup dalam kebenaran dan saya bertobat, saya bilang, Tuhan, saya tidak mau ikutin lagi kehidupan seperti apa yang dilakukan oleh orang tua saya. Saya tidak mau.
Saya berubah Bapak Ibu. Agar apa? Agar anak-anak saya diubahkan sama Tuhan. Agar jangan seperti saya lagi mereka. Saya harus hidup benar, hidup kudus, dan taat kepada apa yang Tuhan perintahkan. Sekali lagi kalau untuk kemegahan dunia, Tuhan sangat tahu caranya bagaimana memberkati saya, memberkati anak-anak saya. Ketika saya dalam keadaan banyak pergumulan Bapak Ibu, saya dengan Ibu Susan, kami justru tambah benar-benar, maaf bahasanya, tambah gila melayani Tuhan. Haleluya. Kalau orang-orang kan banting setir kan, apa saja dihantam pokoknya menghasilkan, pokoknya kerjakan, harus begini caranya. Justru kami sedang bayar harga sekarang. Tuhan, kami tahu bahwa semua waktu itu sangat berharga, betul. Tapi kami sedang berinvestasi ke masa depan yang tak terlihat Bapak Ibu. Kami peduli dengan orang-orang yang miskin, kami peduli dengan orang-orang yang sakit, kami peduli dengan orang-orang yang butuh penghiburan. Orang kalau minta doa sama kita, amin, minta nasihat sama kita, anytime kami dahulukan Tuhan. Kami percaya Bapak Ibu, ketika kami tidak sanggup mencetak anak-anak kami untuk jadi seperti apa yang seharusnya kami inginkan, maka Tuhan akan menggenapi di dalam kehidupan mereka. Haleluya. Dan saya percaya anak-anak saya tidak akan menjadi orang miskin Bapak Ibu. Saya percaya anak-anak saya tidak akan menjadi orang-orang melarat, saya percaya. Saya percaya anak-anak saya akan dilayani Tuhan nanti ketika mereka sedang mengalami kesulitan. Saya percaya di luar kendali kami, bahkan kami sudah tidak ada pun, maka hukum-hukum kebenaran itu tetap akan berlaku seperti tadi yang sudah kita bacakan Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Kami percaya anak-anak kami pasti ditolong Tuhan. Kami percaya anak-anak kami pasti diselamatkan oleh Tuhan. Kami percaya anak-anak kami pasti akan diangkat oleh Tuhan. Haleluya. Karena keturunan orang-orang benar tidak pernah menjadi pengemis dan meminta-minta roti. Haleluya. Kiranya pengajaran pagi hari ini boleh menjadi rema bagi kita semuanya Bapak Ibu. Dan kita harus belajar menjadi orang yang benar. Sekali lagi, ya, seperti Raja Daud berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Namun aku tidak pernah melihat orang-orang benar ditinggalkan. Bahkan keturunan orang-orang benar meminta-minta roti. Tidak pernah. Upah orang benar itu pasti dinyatakan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Baik Bapak Ibu semuanya yang diberkati oleh Tuhan. Kita sudah dengar firman Tuhan ya. Praise the Lord. Haleluya. Baik, kita langsung saja kita akan berdoa ya. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami telah mendengarkan pengajaran-Mu. Apa yang dikatakan Daud itu benar Tuhan. Sebuah penelitian yang panjang ketika dia dari remaja sampai dia sudah tua, bahkan dari Daud belum menikah sampai dia sudah punya cucu. Dia melihat hukum-hukum yang nyata Tuhan. Bahwa orang-orang yang benar tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Keturunan orang-orang benar tidak pernah meminta-minta roti. Tuhan, kami bersyukur bahwa sesungguhnya harta yang berharga adalah ketaatan kami di hadapan Tuhan. Terkadang kami sering ambisi kami Tuhan mencetak anak-anak kami dalam kekuatan dan egoisnya Tuhan. Tanpa pertimbangan yang benar kami memaksakan anak-anak kami untuk seperti apa yang kami inginkan. Dan seakan-akan kami menjamin masa depan mereka, ternyata itu salah. Justru banyak anak-anak yang gagal karena tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, sekalipun mereka sudah mengecap pendidikan sampai yang tertinggi Bapak, tapi tetap mereka tidak bisa jadi apa-apa. Tetapi kalau Tuhan sudah meletakkan berkat-berkat itu kepada orang-orang benar, Engkau tahu caranya Tuhan, menciptakan satu generasi yang tunduk dan taat kepada firman Tuhan. Dan Engkau sanggup Tuhan, sekalipun kami orang-orang tuanya Bapak, tidak bisa membuat mereka sampai sekolah tinggi, tapi Tuhan sanggup jadikan mereka sekolah tinggi Tuhan, dengan caranya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan sekiranya karena kemurahan Tuhan ada di antara mereka anak-anak-Mu yang diberkati Tuhan, sehingga mereka sanggup untuk membuat masa depan yang terbaik kepada anak-anak mereka. Terpujilah Tuhan. Kiranya karena roh ketaatan, kiranya karena roh kebenaran itu Tuhan, mereka mendapatkan itu semuanya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat mengambil dirinya
kalau tidak dikaruniakan. Terima kasih Bapa yang baik. Kiranya kami semuanya boleh diteguhkan Tuhan dan kami tetap berjalan seiring dengan berkat-berkat Tuhan. Kalau Tuhan boleh izinkan kami diberkati, terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, sampai di sini Pastor Daud berhenti memberikan pengajaran ini. Tuhanlah yang meluaskan dan menyempurnakan dengan roh hikmat pengertian daripada Bapa, sehingga setiap kami boleh menerima pengajaran ini sempurna seperti di hati Tuhan. Terima kasih Bapak, Pastor Daud selesai berhenti sampai di sini, dan semuanya kupersembahkan untuk hormat, pujian, kemuliaan bagi namamu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin, 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 amin.